Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Rakesri Atnyani dengan NIM 19506015. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, dari kelas B. Jadi, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai reaksi endoterem dan eksoterem. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya, namun sebelum itu kita harus mengetahui indikator dari materi ini. Indikator yang pertama yaitu membedakan reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Yang kedua, membedakan sistem dan lingkungan. Setelah indikator, maka perlu diketahui tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dengan penuh tanggung jawab dapat membandingkan reaksi yang melepaskan kalor atau eksoterem dan reaksi yang menerima kalor atau endoterem dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan sistem dan lingkungan dengan benar. Berbicara mengenai reaksi endoterem dan eksoterem, tentunya tidak terlepas dari kata entalpi. Nah, apa sih entalpi itu? Jadi, entalpi atau dengan lambang H adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Entalpi dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam sistem atau dengan lambang E dan kerja dengan lambang W, di mana H sama dengan E tambah W, dengan W sama dengan P kali V, dan W sama dengan kerja sistem dengan satuan Joule. Energi dengan lambang E dan satuan Joule, dan tekanan dengan lambang P dengan satuan ATM, dan juga ada volume dengan lambang V dan satuan liter. Setelah entalpi, maka ada namanya hukum kekekalan energi. Jadi, hukum kekekalan energi menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Nilai energi suatu materi tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanyalah perubahan energi. Demikian juga halnya dengan entalpi. Entalpi tidak dapat diukur, kita hanya dapat mengukur perubahan entalpinya saja, di mana delta H sama dengan H produk kurang H reaktan. Dengan keterangan, delta H merupakan perubahan entalpi, H produk merupakan entalpi produk, H reaktan merupakan entalpi bereaksi. Selanjutnya, berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Nah, apa sih reaksi endoterem dan eksoterem itu? Langsung saja kita bahas. Jadi, secara umum, yang dinamakan dengan reaksi endoterem adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sedangkan, reaksi eksoterem adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi, di sini sangat mudah untuk membedakan reaksi eksoterem dan endoterem, di mana jika reaksi eksoterem ini kita dapat membedakan dari kalimat depannya saja. Contohnya eksoterem. Ekso ini berarti keluar, maka bisa kita simpulkan keluar itu berarti melepaskan kalor. Sedangkan yang endo atau yang endoterem itu berarti ke dalam, maka kita simpulkan itu merupakan menyerap kalor. Jadi, membedakan reaksi endoterem dan eksoterem itu sangat mudah. Selanjutnya, ini merupakan gambar atau penjelasan mengenai sistem, lingkungan, dan reaksi endoterem dan eksoterem. Jadi, anak panah yang keluar merupakan reaksi eksoterem. Kenapa? Karena di sini terjadi proses pembebasan kalor, sehingga anak panahnya keluar. Sedangkan yang ini, anak panahnya ke dalam, merupakan endoterem. Kenapa endoterem? Karena
anak panahnya ke dalam itu merupakan menyerap kalor. Jadi sangat terlihat perbedaannya mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi endoterm itu sistemnya menyerap kalor, maka entalpi sistem akan bertambah. Jadi, ini merupakan gambar dari reaksi endoterm yang kalor sistemnya bertambah. Maksudnya bagaimana? Yang dinamakan entalpi sistem bertambah itu. Jadi, H adalah entalpi, di mana entalpi yang terjadi adalah entalpi produk akan memiliki nilai lebih besar daripada entalpi bereaksi. Sehingga di sini pada reaksi endoterm akan dihasilkan data atau dihasilkan delta H sama dengan HP kurang HR, di mana nilainya akan selalu lebih besar dari 0, sehingga reaksi endoterm ini akan selalu bernilai positif. Sedangkan pada reaksi eksoterm, entalpi sistem akan berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena di sini pada sistem yang terjadi pada reaksi eksoterm akan terjadi proses pembebasan kalor, sehingga entalpi dari sistem akan berkurang. Nah, entalpi produk akan memiliki nilai lebih kecil dari entalpi bereaksi, sehingga delta H pada reaksi eksoterm adalah HP kurang HR nilainya selalu lebih kecil dari 0. Sehingga pada delta H, reaksi eksoterm akan selalu bernilai negatif. Jadi, nanti jika ada soal yang perlu diperhatikan adalah reaksi endoterm dan eksotermnya. Jika reaksi endoterm, maka delta H yang dihasilkan harus selalu bernilai positif. Sedangkan reaksi eksoterm, delta H yang dihasilkan harus selalu bernilai negatif. Jadi, itu merupakan konsep dasar dari reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi setelah kita mengetahui konsep dasar dari reaksi endoterm dan eksoterm, maka ada beberapa contoh soal beserta pembahasannya agar bisa lebih memahami apa sih sebenarnya reaksi endoterm dan eksoterm itu. Jadi soal yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan dengan indikator soal, disajikan sebuah masalah atau problem mengenai reaksi fotosintesis, siswa dapat menentukan kebenaran argumen dan kesimpulan. Soalnya, pernahkah kamu melakukan percobaan kimia mengenai reaksi endoterm dan eksoterm? Beberapa teori telah menjelaskan tentang reaksi endoterm dan eksoterm. Apakah reaksi fotosintesis termasuk endoterm atau eksoterm? Demikian pernyataan. Apa yang Anda dapat simpulkan dari pertanyaan di atas? Serta setelah Anda melihat atau melakukan percobaan reaksi fotosintesis, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, reaksi endoterm adalah reaksi yang berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan mengenai reaksi endoterm dan eksoterm, maka saya dapat memberikan pernyataan bahwa reaksi fotosintesis merupakan reaksi yang berlangsung secara endoterm karena pada reaksi fotosintesis kalor ditransfer dari sistem ke lingkungan sehingga reaksi bisa menghasilkan energi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Menganalisis argumen. Dengan indikator soal, disajikan deskripsi sebuah situasi
atau argumentasi. Siswa dapat menyimpulkan argumen secara tepat dan memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan. Soalnya, sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan sebagai reaksi endoterm karena energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Kita langsung saja bahas. Pernyataan yang disajikan itu benar karena pada saat KNO3 bereaksi dengan air, temperaturnya turun karena tabung reaksi terasa dingin. Setelah sampai pada titik terendah, lama-kelamaan temperatur akan naik kembali sampai temperatur awal. Penurunan temperatur pada saat KNO3 bereaksi dengan air menunjukkan bahwa reaksi menyerap kalor. Pada reaksi endoterm, reaksi yang menyerap kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem akan bertambah. Lingkungannya terasa dingin. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah tabung reaksi. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu menentukan kesimpulan. Dengan indikator soal, disajikan sebuah pernyataan yang diasumsikan kepada siswa adalah benar, dan satu kemungkinan kesimpulan siswa dapat menentukan kesimpulan yang ada itu benar atau tidak, dan memberikan alasannya. Kita langsung masuk ke soal. Proses endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap energi dari sekitarnya, yaitu energi dalam bentuk panas atau kalor. Proses ini akan mengakibatkan penurunan suhu pada lingkungan setelah reaksi terjadi. Penurunan suhu terjadi karena energi panas diserap oleh sistem. Contoh proses endoterm adalah pakaian basah menjadi kering setelah dijemur, karena air menguap seiring penyerapan energi panas dari sinar matahari. Sebaliknya, proses eksoterm adalah proses yang mengeluarkan energi berupa energi panas atau kalor dan akibatnya akan meningkatkan suhu lingkungan. Contohnya, proses eksoterm adalah pembakaran bahan bakar seperti LPG yang menghasilkan panas. Bacalah dengan seksama pernyataan di atas. Kesimpulan apa yang dapat Anda berikan? Kita langsung cari tahu jawabannya. Jadi, berdasarkan pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu pada lingkungan dan keluar masuknya kalor atau panas, maka proses dapat dibagi menjadi proses eksoterm dan endoterm. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal yang terakhir, yaitu mendeskripsikan. Dengan indikator soal, disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat mendeskripsikan tentang proses yang diamati dalam kehidupan sehari-hari mengenai sebuah proses es batu yang meleleh. Soalnya, dalam kehidupan sehari-hari, diketahui sebuah proses es batu yang meleleh, maka cobalah Anda amati apakah proses di atas termasuk reaksi endoterm atau eksoterm. Setelah amati, apa alasan yang dapat Anda berikan? Langsung saja kita bahas. Telah diketahui bahwa reaksi kimia dapat melepaskan atau menyerap energi berupa panas dari lingkungannya. Reaksi kimia tersebut dibagi menjadi dua, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm dilansir dari encyclopedia.com. Reaksi endoterm merupakan reaksi kimia dari reaktan yang memiliki entalpi rendah, namun menghasilkan produk dengan entalpi tinggi. Karena entalpi reaktannya rendah, sistem membutuhkan energi tambahan untuk melepaskan ikatan, sehingga terjadilah penyerapan kalor dari lingkungan sekitarnya ke sistem. Hal ini menyebabkan penurunan suhu pada reaksi endoterm.
Setelah kami amati bahwa pada proses sebuah es batu yang meleleh juga termasuk reaksi endoterm, karena sama-sama menyerap panas dari lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi materi reaksi endoterm dan eksoterm beserta contoh soal dan pembahasannya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.